4751. Tuan Jingyuan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, tanyakan saja padaku. Long Chen berkata dengan cepat. Jepit rambut kelelawar bayangan ini adalah tanda dari klan iblis kelelawar bayangan. Saat itu, saya membantu orang lain menyimpannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Sesuai kesepakatan, ketika 9 langit bersatu kembali, saya akan mengembalikan jepit rambut kelelawar bayangan ini ke pemilik aslinya. Kalian akan pergi ke surga kaisar. Jika Anda dapat bertemu orang-orang dari klan iblis kelelawar bayangan, berikan mereka jepit rambut ini. Tuan Jingyuan perlahan mengambil jepit rambut dan menyerahkan kotak kayu itu kepada Long Chen. Anehnya, ketika kotak kayu tersebut ditutup, aura ganas dari jepit rambut kelelawar tersebut langsung terpotong. Kotak kayu yang tampak biasa-biasa saja ini ternyata memiliki asal-muasal yang luar biasa. Jepit rambut ini pasti dari klan iblis, dan aku. Long Chen tiba-tiba merasa sedikit malu. Long Chen telah membunuh iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan tubuhnya telah lama tercetak dengan tanda kebencian. Siapapun yang merupakan iblis dapat dengan jelas merasakan tanda kebencian di tubuhnya, dan meminta Long Chen untuk mengirimkan sesuatu kepada iblis, dia pasti akan diusir. Tidak semua iblis pantas mati, dan tidak semua ras harus hidup. Sekarang kita telah mencapai tahap ini, mengapa Anda masih fokus pada ras? Tuan Jingyuan menggelengkan kepalanya. Long Chen tertegun, dan tiba-tiba dia memikirkan ahli dari klan setan bersayap yang dia temui di istana Dionysus. Dia melihat kotak kayu di tangannya dan mengangguk. Saya mengerti. Saat dia berbicara, Long Chen menyimpan kotak kayu itu. Mengenai asal-usul jepit rambut, Long Chen tidak bertanya. Intuisinya memberitahu Long Chen bahwa ini mungkin melibatkan privasi Master Jingyuan. Setelah Master Jingyuan mempercayakan kotak kayu itu kepada Long Chen, dia menyemangati semua orang dan pergi. Pada saat ini, perintah pemanggilan akademi di sana juga telah dikeluarkan, dan semua murid alam Divine Venerate di akademi mulai berkumpul. Alam ilahi berada pada tingkat yang tidak dapat dicapai ketika Long Chen memasuki akademi. Pada saat itu, ada rumor bahwa Bai Letian, dekan akademi, tidak lebih dari Immortal King. Sampai saat ini, Long Chen dan yang lainnya telah mencapai alam ilahi, tetapi mereka masih belum dapat memahami alam pejabat senior akademi. Alam mereka tampaknya telah meningkat karena kemajuan semua orang. Alam ilahi sekarang hanya wilayah para murid. Ketika jutaan murid akademi berkumpul, Long Chen dan yang lainnya tercengang. Kapan Akademi Cakrawala Tinggi memiliki begitu banyak murid alam ilahi? Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa banyak murid telah bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi akhir-akhir ini, namun mereka baru saja lulus ujian pendahuluan dan hanya dapat dianggap sebagai murid luar. Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa banyak dari murid-murid ini ada di sini untuk mengambil keuntungan. Mereka ingin menggunakan nama Akademi Cakrawala Tinggi untuk memasuki surga kaisar agar tidak diintimidasi. Tentu saja, banyak orang yang merasa Akademi Cakrawala Tinggi adalah pilihan yang baik karena kekuatan keluarga mereka lemah dan tidak dapat bergabung dengan kekuatan lain. Ada juga banyak orang yang datang ke sini untuk Long Chen. Dalam dunia kultivasi, mengikuti ahli bukanlah hal yang memalukan. Selama orang yang Anda ikuti cukup kuat, itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Long Chen dipaksa oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari surga kaisar untuk melawan, dan bahkan menahan 2 serangan besar-besaran oleh istana Tianfu. Dia membunuh Doyen Bintang 9 dengan 1 pukulan, dan menjadi dewa perang yang tak terkalahkan di dalam hati banyak orang. Para ahli ini bergabung dengan Akademi Cakrawala Tinggi, berharap suatu hari mereka dapat memasuki mata Long Chen. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Dragon Blood Legion, mereka dapat mengikuti Long Chen untuk menaklukkan dunia. Meskipun Dragon Blood Legion dan Akademi Cakrawala Tinggi mengatakan bahwa Dragon Blood Legion tidak akan merekrut anggota baru, bergabungnya Bai Xiaolei masih memberikan harapan bagi banyak orang. Selama Anda kuat dan cukup baik, Anda bisa menciptakan peluang walaupun tidak ada peluang, oleh karena itu banyak orang yang datang ke sini untuk mewujudkan impian tersebut. Yang terpenting meski mimpi ini tidak bisa terwujud, tetap tinggal di Akademi Cakrawala Tinggi tetap merupakan pilihan yang sangat bagus, lagi pula nama akademi terbaik di dunia bukan tanpa alasan. Ketika Long Chen memimpin pasukan darah naga ke lapangan akademi, jutaan murid alam ilahi telah menunggu lama. Lagi pula, mereka akan melangkah ke surga kaisar. Tidak ada yang bisa menahan kegembiraan, dan mereka semua tiba lebih awal. Murid tingkat lain di akademi sudah berbaris untuk mengantar semua orang. Ada kerumunan besar orang. Ketika Long Chen dan yang lainnya muncul, sorak-sorai seperti tsunami terdengar dari segala arah. Untuk sesaat, nama Long Chen, nama Dragon Blood Legion, dan bahkan nama Guoran, Xia Chen, Yue Zifeng, Bai Sisi, Bai Xiaolei, Li Qi, Song Mingyuan dan lainnya diteriakkan tanpa henti. Pemandangan itu membuat kulit kepala orang mati rasa, dan darah mereka mulai mendidih secara tidak sengaja. Melihat murid-murid akademi ini berteriak dengan liar, mata mereka penuh antusiasme dan kekaguman, bahkan Long Chen merasakan gelombang kehangatan bergejolak di hatinya. Guoran dan yang lainnya tidak menyangka bahkan mereka begitu populer.
Mereka mendengar orang lain meneriakkan nama mereka. Beberapa orang bahkan meneriakkan nama mereka dengan suara serak, dengan air mata berlinang, melambai ke arah mereka dengan putus asa hanya untuk menarik perhatian mereka, agar mereka bisa melihat mereka. Kapan kita menjadi begitu terkenal? Guoran tercengang. Long Chen menepuk bahu Guoran dan berkata, di dunia ini, setiap orang adalah unik, dan tidak ada yang bisa menutupi kecemerlangan orang lain. Orang yang menyukaimu akan selalu memperhatikan titik bersinar unikmu dan mengagumimu, kekuranganmu juga merupakan ciri khasmu. Itulah yang membuatmu unik. Menghadapi sorak-sorai dan teriakan seperti tsunami, darah Guoran dan yang lainnya mendidih. Guoran berteriak keras. Adik-adik, jangan cemas, saat kita masuk surga kaisar, kami akan menaklukkan dunia milik kami. Ketika Anda memasuki surga kaisar lagi, Anda tidak lagi harus mengalami badai berdarah, dan Anda akan disambut oleh dunia yang damai. Guoran berkata dengan keras. Berteriak, menyulut antusiasme semua orang, banyak orang berteriak putus asa, suara itu mengguncang langit dan bumi. Aku menjadi lebih baik dalam hal itu. Ini lebih sentimental daripada puisi burukmu yang memalukan. Xia Chen, yang berada di sebelah Guoran, mengacungkan jempolnya. Omong kosong, puisiku cukup bagus bukan? Guoran berkata tidak setuju. Di tengah sorak-sorai penonton, Long Chen dan yang lainnya berjalan ke depan tim. Di bawah kepemimpinan Bai Zantang, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada manajemen lama akademi, dan kemudian melambaikan tangan kepada para murid akademi. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka keluar dari Akademi Cakrawala Tinggi dengan cara yang megah. Ketika mereka keluar dari Akademi Cakrawala Tinggi, sebuah tim segera bergabung dengan mereka. Tim ini jelas merupakan murid dari Sekte Galaksi. Mereka telah menunggu di luar pintu sehari sebelumnya. Sekte Galaksi selalu menganggap Long Chen sebagai leluhur sejatinya, karena tanpa Long Chen, tidak akan ada Sekte Galaksi saat ini, bahkan pemimpin generasi saat ini menghormati Long Chen sebagai dewa. Long Chen memimpin tim yang perkasa dan langsung menuju gerbang 9 surga. Pada saat itu, Long Chen penuh dengan kegembiraan. Dia sepertinya telah kembali ke tempat kejadian ketika dia berangkat dari Kekaisaran Fengming, penuh dengan harapan untuk masa depan. Karena dia mendapat firasat bahwa orang tuanya sedang menunggu kedatangannya di surga kaisar, saat ini dia sangat percaya diri. Surga kaisar, saya datang. 4752. Gemuruh. Ketika Long Chen dan yang lainnya meninggalkan Akademi Cakrawala Tinggi dan menuju gerbang 9 surga, terdengar suara gemuruh dan ledakan di kejauhan, sekelompok ahli terbang melintasi langit dengan cara yang perkasa, tepat di depan Akademi Cakrawala Tinggi lewat. Pemimpinnya adalah ahli tingkat Saint King, dengan aura yang luas dan aura kekacauan yang kuat. Guoran sangat bersemangat. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia sebenarnya berinisiatif untuk menyapa ahli Saint King itu. Hei, sobat, kamu sangat cakap dalam bisnis. Kamu telah merekrut begitu banyak orang baru. Sekarang jika kamu kembali, bukankah kamu akan dipromosikan ke level ketiga? Dipanggil sebagai teman oleh seorang pemuda, wajah Saint King yang kuat menjadi gelap dan dia akan mengutuk. Ketika dia melihat Long Chen di tengah kerumunan, kutukan keluar dari bibirnya dan ditelan kembali. Meskipun dia adalah Saint King, dia tidak berani bertindak arogan di depan Long Chen, karena 16 Saint King dari klan pemburu kehidupan tidak mampu mengalahkan Long Chen, dan masalah ini telah lama menyebar. Terjadi banyak keributan pada pertempuran itu, banyak orang yang menyaksikan pertempuran tersebut dari kejauhan dan menyebarkan beritanya, yang langsung menimbulkan keributan. Meskipun banyak orang masih meragukan berita tersebut, kebencian antara Long Chen dan klan pemburu kehidupan masih ada. Klan pemburu kehidupan pasti tidak akan mengirim ahli untuk bertindak dengan Long Chen untuk meningkatkan reputasi Long Chen. Oleh karena itu, bahkan seorang ahli tingkat Saint King merasa sedikit mati rasa ketika melihat Long Chen. Pada saat ini, Guoran menyapanya, dan dia hanya bisa tersenyum bersamanya, berkata, terima kasih, dan segera memimpin orang-orang untuk mengubah rute perjalanan. Jelas, mereka tidak ingin berjalan berdampingan dengan Long Chen, dan takut menimbulkan ketidakpuasan jika mereka melewatinya, jadi mereka mengambil jalan memutar saja. Mereka adalah tipikal orang yang tidak mampu menyinggung perasaannya dan memilih untuk bersembunyi. Cih, aku tidak memburumu, kenapa kamu berlari begitu cepat? Melihat lelaki tua itu melarikan diri dengan ekspresi waspada di wajahnya, Guoran berkata dengan sedikit tidak senang. Melihat jumlah mereka, diperkirakan ada lebih dari 700.000. Orang tua ini memiliki kekuatan rata-rata. Diperkirakan kemampuan orang ini ada dalam satu mulut, dan dia telah menipu begitu banyak orang. Long Chen menatap punggung lelaki tua itu dan mengerutkan bibir. Para ahli tingkat Saint King yang mempertaruhkan nyawa mereka dan melarikan diri dari surga kaisar pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan yang terbaik untuk merekrut lebih banyak orang jenius di sini untuk menambah lebih banyak darah segar ke pasukan mereka sendiri. Oh, aku mengerti. Guoran tiba-tiba tampak tercerahkan. Mengerti apa? Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Alasan mengapa orang itu tidak ingin bertemu denganku adalah karena bos telah membatalkan angan-angan mereka. Jika tidak, timnya akan menjadi lebih kuat, kata Guoran. Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka semua mengerti bahwa ada banyak keajaiban muda yang datang ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk menunjukkan jalan yang jelas kepada Long Chen. Karena bergabung dengan kekuatan itu memerlukan penandatanganan kontrak jiwa, mereka sedikit menolak. Dan Long Chen meminta mereka untuk mempertimbangkannya sebelum memasuki surga kaisar. Ini tidak diragukan lagi menghancurkan pekerjaan banyak orang. Awalnya, banyak kekuatan yang akan ditaklukkan oleh mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua dikacaukan oleh kata-kata Long Chen. Itu sebabnya, belakangan, banyak orang yang datang dan memintanya menjelaskan masalah tersebut. Dalam hal ini, Long Chen hampir menyinggung semua orang yang datang dari surga kaisar. Pantas saja lelaki tua itu melihat mata Long Chen terlihat sangat aneh. Dia membenci Long Chen sampai mati, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Long Chen dan yang lainnya berbaris sepanjang jalan, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua orang selalu menjaga kondisi puncaknya. Sebelum berangkat, Long Chen telah mengingatkan semua orang. Kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan di jalan, jadi mereka tidak boleh ceroboh. Awalnya, Bai Zantang seharusnya mengingatkannya tentang masalah ini, tetapi melihat Long Chen sudah memperingatkannya, dia tidak perlu repot, dia bahkan membiarkan Long Chen memimpin tim, dan dia merasa nyaman. Jalan menuju gerbang 9 surga sangat panjang, tetapi Long Chen tidak terburu-buru, dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, bahkan jika dia disusul oleh orang lain, dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan tim yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya berjumlah jutaan, pemimpin tim, ahli tingkat Sein King, begitu sombong hingga dia menjadi sombong. Jelas sekali, orang ini telah memenuhi tugasnya secara berlebihan, dengan semangat tinggi dan sikap yang sungguh-sungguh. Namun, ketika tim mereka terbang melewati Long Chen, terlihat jelas bahwa aura mereka telah menjadi sangat tenang. Bahkan Sein King yang kuat pun mengambil inisiatif untuk menyapa Long Chen. Pada awalnya, Long Chen tidak mengerti bagaimana orang ini bisa begitu ramah padanya. Kemudian, Long Chen mengetahui bahwa orang ini memulainya lebih awal. Sebelum kejadian itu, dia sudah membodohi cukup banyak orang. Namun beberapa kekuatan berencana secara diam-diam dan mempermainkan pikiran mereka, jika waktunya tepat, mereka akan langsung menutup jaring dan menyerang selagi setrika panas untuk menangkap semua target dalam satu gerakan. Akibatnya, tata letak mereka dihancurkan oleh Long Chen, semua upaya mereka sebelumnya sia-sia, dan orang ini tiba-tiba menjadi pemimpin. Dia tidak hanya memenuhi tugasnya secara berlebihan, tetapi sebagai perbandingan, jumlah orang yang dia rekrut pasti termasuk yang terbaik. Dengan cara ini, tentu saja dia harus berterima kasih kepada Long Chen. Tanpa Long Chen, kinerjanya tidak akan begitu luar biasa. Namun, dibandingkan dengan tim yang bisa dengan mudah berjumlah ratusan ribu atau jutaan, beberapa pasukan agak kekurangan, tim mereka hanya memiliki beberapa ratus orang, atau bahkan setidaknya selusin. Ketika Long Chen melihat sekitar selusin orang, dia terkejut, karena menilai dari aura orang-orang ini, mereka semua adalah para ahli dari surga kaisar. Dengan kata lain, mereka mempertaruhkan nyawa untuk datang ke sini, tetapi berakhir dengan tidak mendapatkan apa-apa. Kamu Hajingan, apa yang kamu lihat? Kamu akan terlihat baik ketika kita memasuki surga kaisar. Petik 2. Melihat perbedaan pandangan di mata Long Chen dan yang lainnya, selusin orang dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan salah satu wanita berdiri dan menunjuk ke arah Long Chen dan mengancam. Long Chen mengerutkan bibirnya dan terlalu malas untuk berdebat dengan seorang wanita. Long Chen mengabaikannya, tapi Bai Sisi mengambil tindakan. Bai Sisi mengayunkan telapak tangannya ke udara, dan sebuah tangan emas besar mengembun di kehampaan dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Terjadi ledakan, perempuan itu menjerit dan dicambuk, ketika dia bangun, ada bekas 5 jari yang dalam di separuh wajahnya, dan sudut mulutnya pecah-pecah dan berdarah. Jika mulutmu kotor lagi, aku akan mencabut lidahmu. Bai Sisi menatap wanita itu dan berkata dengan dingin, Bai Sisi tidak terbiasa dengan masalahnya. Wanita itu terkejut dan marah, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Bai Sisi, jadi dia menoleh untuk melihat Sein King yang kuat di sebelahnya. Akibatnya, Sein King yang kuat memiliki wajah muram dan tidak berkata apa-apa, lalu berjalan ke depan seolah-olah tidak melihat apa-apa. Pada akhirnya, wanita itu mendapat tamparan di wajahnya, namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti tim dengan sedih. Peri Sisi perkasa dan mendominasi. Long Chen mengacungkan jempol pada Bai Sisi. Kalian pria yang menjadi lemah saat melihat seorang wanita, diamlah, kata Bai Sisi dengan marah. Long Chen terdiam beberapa saat, kapan kakiku melemah saat melihat seorang wanita. Wanita itu hanyalah doyen bintang 3, bagaimana saya bisa membunuhnya? Yang paling membuat Long Chen kesal adalah Bai Zantang tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Bos, lihat, Bai Xiaole tiba-tiba menunjuk ke sekelompok orang di kejauhan dan berkata kepada Long Chen.
Bagaimana mungkin mereka? Ketika dia melihat sekelompok orang itu, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. 4753. Mengikuti arah yang ditunjuk Bai Xiaole, Long Chen melihat sekelompok wajah yang dikenalnya. Mereka tidak lain adalah para ahli dari keluarga Long yang pernah mengunjungi akademi sebelumnya. Orang tua yang memimpin tidak lain adalah Long Xie. Pada saat ini, Long Xie begitu agung dan bersemangat sehingga bahkan murid dari keluarga Long yang mengikutinya semuanya sombong dan sombong, melihat orang-orang dengan lubang hidung mereka. Apa yang Long Chen tidak harapkan adalah bahwa tim yang dipimpin oleh Long Xie sangat kuat, menjangkau puluhan juta orang. Tim itu begitu agung dan sombong. Ketika Long Chen melihat mereka, mereka juga melihat Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, tatapan dingin dan tegas muncul di mata Long Xie. Dia berpura-pura tidak melihat Long Chen dan hanya lewat. Jelas sekali, Long Chen membunuh Long Xiuyang di akademi dan benar-benar menyinggung tetua Xie. Dan Long Xie memang cukup kuat. Lagi pula, tidak semua orang pandai menipu seperti Long Chen. Long Xie mengandalkan kemampuan penipuannya yang kuat dan nama emas keluarga Long Surga Kaisar untuk menarik banyak ahli sekaligus. Keluarga Long sudah pasti dianggap sebagai raksasa di surga Kaisar. Dengan kemudahan ini, masalah lain dengan sendirinya akan terpecahkan. Namun, ketika kelompok tim ini terbang melewatinya, Long Chen melihat beberapa mata dengan niat membunuh, dan Long Chen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Bos, selama kamu memberi perintah, aku akan membunuh orang-orang buta ini. Guoran dan yang lainnya juga merasakan niat membunuh, yang jelas dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang ini. Guoran dan yang lainnya tahu bahwa ketika keluarga Long Surga Kaisar datang ke sini, mereka akan segera mencari garis keturunan keluarga Long, dan orang-orang yang dengan sengaja menunjukkan niat membunuh mereka adalah cabang keluarga Long yang memenjarakan Long Zantian. Dapat dikatakan bahwa Long Chen dan keluarga Long memiliki kebencian yang sangat besar, tetapi karena janji ayahnya, Long Chen tidak memusnahkan mereka. Sekarang kelompok orang ini berpikir bahwa dengan memanjat ke cabang yang tinggi, mereka dapat menginjak-injak Long Chen. Mereka sengaja terlihat percaya diri dan percaya diri, membuat para Dragon Blood Warrior marah. Mereka diam-diam mengutuk bahwa kelompok orang ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Siapapun di Dragon Blood Legion dapat dengan mudah membunuh mereka, semudah meremas semut sampai mati. Bahkan Long Xie tidak dapat melindungi mereka. Lupakan saja. Aku berjanji pada ayahku bahwa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk berurusan denganku, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Long Chen menggelengkan kepalanya. Faktanya, Long Chen ingin membunuh mereka lebih dari siapapun. Kebencian menghina ayahnya tidak dapat didamaikan, tetapi nasib ayahnya sulit untuk dihadapi. Bahkan jika Long Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia tidak dapat melakukan apapun. Saya sangat marah. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Guoran mengertakkan gigi. Pasti ada cara, tapi waktunya belum tiba, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Cara apa? Guoran tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka punya niat membunuhku. Saat mereka sampai di surga Kaisar, mereka pasti akan mencari peluang untuk menimbulkan masalah bagiku. Selama aku memanfaatkan satu kesempatan, aku bisa membunuh mereka semua. Maka ayahku tidak akan bisa menyalahkanku. Long Chen berkata sambil tersenyum sinis. Ia tidak pernah menjadi seorang pria sejati, apalagi pria atau wanita yang baik. Keyakinannya adalah membalas kebaikan dan membalas kebencian. Faktanya, kebencian antara Long Chen dan keluarga Long tidak pernah bisa diselesaikan. Long Chen diam-diam memperhatikan pergerakan keluarga Long, berharap bisa mengambil tindakan. Sayangnya, Long Chen tidak pernah memanfaatkan peluang bagus ini. Dia menunggu kesempatan untuk memberantas masalah tersebut. Cih, ini tidak seperti kamu sebelumnya. Jika kamu berada di benua Tianwu, kamu pasti sudah berurusan dengan mereka sejak lama. Kata Dragon Bone Evil Moon dengan nada meremehkan, sepertinya jika sehari saja dia tidak mengejek Long Chen, merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Tahukah kamu, ayahku dan aku telah melalui banyak kesulitan dan bertemu lagi setelah lama berpisah. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan kata-katanya? Selain itu, alasan ayahku menghentikanku adalah karena dia ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Long. Kami memiliki pendapat yang berbeda. Aku berhutang budi padamu, dan di sisi lain, aku tidak ingin aku menanggung keburukan membunuh leluhurku. Long Chen menjawab dengan marah. Tidak diketahui apakah karena Dragon Bone Evil Moon menelan terlalu banyak jiwa naga sehingga dia menjadi sangat kejam dan haus darah. Dia selalu dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsangnya dan merayunya untuk membunuh orang. Tentu saja, Long Chen tidak melakukannya. Bas, saat semua orang berjalan, kekosongan di depan mereka terus bergetar, tanpa disadari, semua orang telah sampai di depan gerbang 9 surga. Gerbang 9 surga berbeda dari gerbang luar angkasa biasa, ini adalah portal besar, tingginya puluhan ribu mil, langsung ke langit. Kornis dan sudut di atas pintu bersinar terang,
dan pintu terbuka ke dalam, seolah menyambut pengunjung dari segala arah. Ketika seseorang bergegas ke gerbang 9 surga, seluruh gerbang akan berkedip, dan kehampaan akan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ketika Long Chen datang ke gerbang 9 surga, dia tidak terburu-buru untuk masuk. Semua orang berbalik dan melihat ke kejauhan hampir pada saat yang bersamaan, ada kerabat mereka, jejak pertumbuhan mereka, dan kenangan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tahu bahwa ketika mereka melewati portal ini, mereka akan menghadapi dunia yang benar-benar baru. Dunia ini mungkin menarik atau berdarah. Setelah mengambil langkah ini, banyak orang tidak akan pernah kembali. Melihat kembali, ini adalah perpisahan penuh kasih sayang mereka untuk dunia ini. Long Chen melambaikan tangannya, dan semua orang bergegas ke gerbang 9 surga pada saat yang sama. Ketika semua orang melangkah melalui gerbang 9 surga, energi spiritual yang kaya dan hukum surga yang kuat mengalir ke arah mereka. Pada saat itu, pori-pori setiap orang terbuka dalam sekejap, dengan rakus menghisap aura dunia. Itu adalah naluri hidup, seperti tumbuh-tumbuhan di gurun pasir, berjuang di lingkungan yang keras. Sekarang, apa yang mereka dambakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini dia di ujung jari Anda, dan naluri kehidupan terbangun dalam sekejap. Ya Tuhan, tinggal di sini, meskipun Anda tidak harus berlatih keras, jauh lebih cepat daripada berlatih di luar, seseorang berteriak dengan penuh semangat. Ini memang surga terkuat di antara 9 surga. Ini adalah surga bagi para praktisi. Petik 2. Untuk sesaat, orang-orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Belum lagi mereka, bahkan Long Chen dan yang lainnya pun merasa sangat bersemangat. Hal ini disebabkan oleh naluri tubuh, semakin kuat seseorang maka semakin dapat merasakan hasrat tubuh. Tepat setelah melangkah melewati gerbang, Long Chen merasakan darah naganya mendidih sejenak, dan darah ungu dan darah tertinggi 7 warna yang tidak aktif terbangun oleh aura di sini dan mulai bersemangat untuk bergerak. Saat itu, Long Chen seperti ikan yang hampir mati kehausan dan akhirnya kembali ke laut, perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah Long Chen dan yang lainnya memasuki gerbang, mereka melihat lorong yang kacau. Ketika mereka melewati lorong itu, energi spiritual di depan mereka menjadi puluhan kali lebih kaya dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dunia di depan mereka secara bertahap menjadi jelas. Tapi sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas seperti apa dunia di depan mereka, bau amis yang menyengat menerpa wajah mereka, dan di saat yang sama, jeritan dan raungan terdengar tanpa henti. Boom! Cakar tajam merobek kekosongan dan langsung menuju Long Chen dan yang lainnya. 4754. Cakar tajam itu memiliki 6 jari, seperti 6 bilah tajam, melesat ke arahnya, melalui celah di antara jari-jarinya. Long Chen melihat monster setinggi beberapa kaki dengan sisik aneh di sekujur tubuhnya. Sisik pada tubuh monster itu mirip dengan buaya, namun memiliki lengan dan 4 kaki, kepalanya bulat, taringnya bergerigi, mulutnya terbuka, dan seluruh kepalanya hampir terbelah 2. Gigi mereka masih berlumuran daging dan darah. Ketika mereka mengaum, energi darah mereka naik ke langit, aura mereka keras dan haus darah. Dengan energi kekacauan yang kuat, mereka menamparnya dengan satu cakar, dan ruang terus berputar. Kekuatan cakar ini, mampu membelah gunung dan menghancurkan gunung. Cakar tajam monster itu langsung menuju ke Long Chen. Tanpa tindakan Long Chen, seorang prajurit Dragon Blood menghunus pedang panjangnya dan menebas cakar tajam itu dengan satu pedang. Puff! Cakar monster itu langsung terpotong dengan satu pedang. Monster itu meraung kesakitan, tapi prajurit Dragon Blood itu juga terkejut. Pedang tajam di tangannya dibuat oleh Guo Ran sendiri. Dia bisa memotong besi seperti lumpur. Dia pikir dia bisa membelah monster itu menjadi 2 dengan satu pedang, tapi dia tidak menyangka bahwa setelah pedang itu menyentuh tulang, itu menyimpang dari jalurnya dan hanya memotong lengannya. Roar! Salah satu lengan monster itu terpotong. Bukannya takut, ia malah menjadi lebih ganas. Tubuhnya tiba-tiba mundur selangkah, mulutnya tiba-tiba terbuka, dan bola cahaya dengan cepat mengembun. Hah! Tiba-tiba bola cahaya melesat seperti pedang tajam. Pada saat ini, sesosok berkedip-kedip di depan mereka. Guo Ran berdiri di depan semua orang dan benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memblokir. Boom! Ada ledakan yang mengejutkan, dan bola cahaya meledak. Guo Ran ditutupi dengan armor naga, dan sosoknya hanya bergetar sedikit. Bos, itu sedikit kuat. Ekspresi Guo Ran sedikit berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Plop! Pada saat ini, monster itu jatuh ke tanah dan mati segera setelah memberikan pukulan itu. Jelas sekali, pukulan itu secara langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Long Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Monster ini memiliki karakter yang sangat ganas. Dia akan mati langsung bersama orang lain jika dia tidak setuju dengannya. Ini sepenuhnya bertentangan dengan naluri kehidupan. Puff-puff. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke sekeliling semua orang. Banyak orang yang lengah dan terbunuh secara tiba-tiba. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah langsung dibunuh oleh monster.
Mengapa ini terjadi? Mengapa sihirku tidak bisa dipanggil? Seseorang berteriak ngeri. Orang itu membentuk segel dengan tangannya, tetapi menemukan bahwa sihir itu tidak dipanggil. Beberapa orang dengan enggan memanggil mantra, tetapi kekuatannya kurang dari 1/10 dari biasanya. Dalam kepanikan dan ketakutan, pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Dragon Blood Legion menyebar dan melindungi tim saat bergerak maju. Para kultivator abadi murni dan kultivator spiritual berada di tengah. Para kultivator fisik dan pewaris garis keturunan bertanggung jawab atas pertahanan sekunder. Hukum surga kaisar berbeda dari dunia tempat kita tinggal. Sihir dan kekuatan magismu tidak dapat digunakan, ini akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan hukum Dao surgawi di sini. Jangan panik, semuanya, Dragon Blood Legion ada di sini untuk memastikan bahwa kamu tidak terluka. Long Chen berteriak kepada para murid akademi. Awalnya, ketika murid-murid akademi ini mengetahui bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan magis mereka tiba-tiba menjadi ketakutan. Ini seperti orang yang cacat dalam seni bela diri. Menghadapi monster yang ganas, tidak mungkin untuk tidak panik. Tetapi ketika Long Chen selesai berbicara, para prajurit Dragon Blood menyebar ke segala arah, seperti tembok besi, mengelilingi semua orang. Pada saat itu, mereka merasakan rasa aman. Alasan mengapa Long Chen begitu percaya diri adalah karena sebagian besar kekuatan prajurit Dragon Blood berasal dari darah naga di tubuh mereka, bahkan jika mereka tidak menggunakan mantra lain, kekuatan darah naga saja sudah cukup untuk mengerahkan 80% dari kekuatan tempur mereka. Puf-puf. Ketika para prajurit Dragon Blood berada di posisinya, monster berkerumun di sekitar mereka seperti tsunami. Pedang panjang prajurit Dragon Blood itu terbang, dan energi pedang mereka seperti pelangi yang terbang. Dengan satu pukulan pedang, monster-monster itu hancur berkeping-keping. Melihat situasi menjadi stabil dalam sekejap, kepercayaan diri para murid akademi tiba-tiba meningkat. Beberapa murid yang memiliki pengaruh kecil juga bergabung dalam lingkaran pertempuran. Mereka berdiri di belakang para prajurit Dragon Blood dan secara khusus membunuh ikan-ikan yang lolos dari jaring. Dengan cara ini, para prajurit Dragon Blood dapat menghemat lebih banyak energi dan hanya perlu membunuh monster yang kuat daripada repot-repot membunuh ikan yang lolos dari jaring. Selain prajurit Dragon Blood, yang memiliki dampak paling kecil adalah murid dari Sekte Galaksi. Setelah beberapa saat perbaikan, mereka semua bergabung dalam pertempuran dan segera mengambil alih posisi prajurit Dragon Blood dan menjadi kekuatan pertahanan utama. Para Galaksi Warrior sama-sama berani dan tak terkalahkan, dan monster-monster tersebut tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Melihat situasinya terkendali, para Dragon Blood Warrior berhenti mengambil tindakan dan kembali ke posisi mereka. Adegan kacau di akademi hampir dapat dikendalikan dalam sekejap, tetapi tidak semua kekuatan memiliki pengalaman tempur yang kaya seperti prajurit Dragon Blood. Banyak kekuatan yang lengah oleh perubahan mendadak. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa bertahan, tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh oleh monster. Meskipun tim-tim ini dipimpin oleh kultivator tingkat Saint King, kultivator tingkat Saint King ini tidak mengingatkan mereka dan membiarkan mereka melarikan diri dengan kepala tertutup. Dan kultivator tingkat Saint King ini diam-diam membuka foto giok satu persatu dan merekam adegan pertempuran. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan bibirnya. Jelas sekali, mereka ingin mengamati kinerja para murid ini melalui pertempuran kacau ini untuk melihat siapa yang dapat digunakan kembali. Long Chen melambaikan tangannya, Dragon Blood Legion bertindak sebagai pisau tajam, memimpin tim seperti kapal raksasa, mengendarai angin dan ombak, monster yang tak ada habisnya terbunuh seolah-olah mereka dihancurkan, dan mereka bergerak maju dengan cepat dalam badai berdarah. Pasukan lain bergerak perlahan, menempel pada ekor tim di depan, sehingga tekanan yang ditanggungnya akan jauh lebih kecil. Tapi tidak demikian halnya dengan Dragon Blood Legion, mereka secara paksa membuka jalan baru di lautan monster, mengimbangi tim, aliansi, orang lain, dan langsung menjadi tim yang memimpin. Awalnya, ada kekuatan di belakang Long Chen yang melihat keuntungan dan ingin mengikuti, tetapi Long Chen dan yang lainnya bergegas terlalu cepat, mereka tidak bisa menggigit ekor tim, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengikuti dengan jujur. Segera, Long Chen menyusul posisi terdepan. Yang mengejutkan Long Chen, pemimpin tim terdepan adalah Long Xie, dan keluarga Long benar-benar memimpin. Ketika dia melihat Long Chen mengejarnya, Long Xie tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Pada saat ini, ada raungan dan raungan di depannya, dan kemudian Long Chen melihat ratusan sosok seperti gunung. Pada saat ini, senyuman sinis di wajah Long Xie menjadi lebih tidak bermoral. Dia mengeluarkan botol obat kecil dan melambaikannya, dan bubuk merah tua memenuhi timnya. Kemudian pemandangan aneh muncul, monster yang menyerang mereka dengan liar melarikan diri satu demi satu seolah-olah mereka ketakutan, dan berbalik untuk membunuh Long Chen. Hal yang paling menakutkan adalah sosok seperti gunung di kejauhan juga bergegas menuju Dragon Blood Legion. Long Chen, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Itu monster tingkat Saint King, hahaha. Pada saat ini, seorang murid keluarga Long di belakang Long Xie mencibir dengan gembira.
Pada saat ini, monster besar itu meraung dan bergegas ke depan Long Chen. 4755. Ternyata Long Xie dan ahli surga kaisar lainnya telah berurusan dengan monster sepanjang tahun dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kebiasaan beberapa monster. Untuk beberapa monster, mereka memiliki metode unik untuk mengusir mereka, dan mereka juga telah mengembangkan banyak obat untuk monster. Long Xie menaburkan bubuk pengusiran setan pada semua orang. Bubuk ini tidak terlalu berguna dalam situasi 1 lawan 1. Bubuk obat jenis ini mempunyai bau yang sangat tidak sedap bagi monster. Memakan orang akan sama tidak nyamannya dengan memakan kotoran. Jika mereka punya pilihan, mereka jarang menyerang orang yang telah menggunakan bubuk obat tersebut. Jadi ketika Long Xie menaburkan bubuk obat, monster-monster ini segera menyerang Long Chen, dan murid-murid keluarga Long di sekitar Long Xie semua bersuka cita atas kemalangan tersebut, dan beberapa bahkan mengejek. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia surga kaisar. Apakah Anda pikir surga kaisar masih Akademi Cakrawala tinggi Anda? Ingat ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan terlalu sombong. Petik 2. Ketika mereka diusir oleh Long Chen dari Akademi Cakrawala Tinggi, mereka menyimpan dendam di hati mereka, dan ketika mereka melihat Long Chen dalam kesulitan, mereka merasa bahagia. Xiao Lei, mereka adalah ahli dari keluarga Long dari surga kaisar, biarkan mereka datang dan mendemonstrasikan bagaimana melawan begitu banyak monster tingkat Saint King. Menghadapi monster Saint King yang menakutkan, Long Chen tidak panik sama sekali dan berbicara kepada Bai Xiao Lei. Bai Xiao Lei bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang mereka? Kamu sangat bodoh. Rubah kecil di bahu Bai Xiao Lei terdiam beberapa saat, ketika cakar kecilnya tertutup, kekosongan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bas. Para murid keluarga Long yang masih sombong dalam tim tiba-tiba gemetar dan ditarik oleh kekuatan isap yang kuat, yang membuat mereka berteriak kaget. Pada saat itu, ekspresi Long Xie berubah drastis, dia membuka tangan besarnya dan menamparnya ke dalam kehampaan. Puff! Saat dia mengambil tindakan, sebuah anak panah ditembakkan, langsung menusuk telapak tangannya dan mengeluarkan hujan darah. Bos ingin orang mati pada jam ketiga, siapa yang berani menahan mereka sampai jam kelima? Bahkan Pangeran Neraka tidak memiliki kemampuan itu, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Guoran menunjuk ke arah Long Xie dengan panah warna-warni di tangannya dan mencibir. Panah itu ditembakkan oleh Guoran. Panah raksasa 7 warna miliknya baru saja dibuat. Ini menggabungkan keunggulan panah pemburu kehidupan Tianfu. Tingkat mematikannya bahkan lebih tinggi. Long Xie bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Long Xie terkejut dan marah. Anak panah itu diam dan tanpa peringatan apapun. Bahkan rasa bahayanya tidak terpicu ketika anak panah itu menembus telapak tangannya. Bagaimana jika panah Guoran tidak mengenai telapak tangannya melainkan kepalanya, pakaiannya tiba-tiba basah oleh keringat dalam sekejap. Apa yang terjadi? Tepat ketika Long Xie merasa ngeri dengan metode Guoran, para murid dari keluarga Long yang mengejek Long Chen tiba-tiba mendapati diri mereka diteleportasi di depan monster tingkat Saint King itu. Mengaung. Monster-monster tingkat Saint King itu bergegas ke arah mereka dengan gila-gilaan. Melihat mereka menghalangi jalan, mereka melambaikan cakar tajam mereka dan retakan ditarik ke dalam kehampaan. Kemanapun retakan itu lewat, beberapa orang terkoyak menjadi bubuk dalam sekejap. Long Chen, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu akan menjadi musuh keluarga Long? Melihat murid-murid keluarga Long itu terbunuh, Long Xie terkejut dan marah. Murid keluarga Long di belakang Long Xie berkeringat di dahi mereka, untungnya, mereka tidak mengejek Long Chen, jika tidak, mereka akan menuju reinkarnasi saat ini. Karena kamu telah memilih untuk menjadi musuhku, jangan salahkan aku karena kejam. Aku, Long Chen, tidak pernah menimbulkan masalah, tapi aku jelas tidak takut akan masalah. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu kapan saja. Long Chen berkata dengan dingin. Dari sikap Long Xie dan murid keluarga Long, Long Chen tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menjadi kelompok yang merepotkan di masa depan. Jika ayahnya benar-benar anggota keluarga Long, maka dia pasti harus berurusan dengan mereka ketika dia datang ke keluarga Long di masa depan. Sejak keluar dari jalur 9 surga, Long Chen telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dia tidak lagi ragu-ragu dan penakut seperti sebelumnya, dia ingin mengembalikan gaya sebelumnya. Ho! Long Chen melambaikan tangannya dan membuat gerakan khusus. Para prajurit Dragon Blood bergegas keluar satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah prajurit Dragon Blood biasa. Bahkan prajurit tingkat kapten tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Puff! Seorang prajurit Dragon Blood terbang keluar. Dia yang tercepat dan yang pertama bertemu monster tingkat Saint King. Dia menebasnya dengan pedangnya. Monster itu menjerit dan cakar tajam meninggalkan tubuhnya seketika. Puff-puff. Namun, ini belum berakhir. Prajurit Dragon Blood itu terbang naik turun seperti hantu, berkedip beberapa kali berturut-turut, seolah-olah 7 atau 8 dari mereka telah mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Lengan, kaki, dan ekor monster itu dipotong satu demi satu,
Lalu energi pedang melonjak ke langit dan menembus perut bagian bawah monster itu, gas berbau busuk meletus, dan organ dalam monster itu keluar. Puff! Segera setelah itu, prajurit Dragon Blood itu tidak tahu kapan dia berdiri di dekat leher monster itu dan menebas secara horizontal dengan pedangnya, menyebabkan kepala besar monster itu terangkat ke langit. Pada saat itu, semua orang, termasuk Long Xie, tercengang. Dari saat Dragon Blood Warrior mengambil tindakan hingga akhir, hanya butuh sekejap mata. Dan dalam sekejap mata, monster setingkat Saint King itu dipotong-potong olehnya dalam sekejap, dengan teknik yang bersih dan rapi, seperti air mengalir, dari serangan pedang pertama hingga pedang terakhir yang memenggal kepala, monster level Saint King terpotong-potong berturut-turut. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Itu adalah monster tingkat Saint King. Meskipun dalam situasi 1 lawan 1, masih ada jarak tertentu antara monster itu dan kultivator tingkat Saint King dari ras manusia. Namun hasilnya, monster itu dipotong-potong dengan rapi. Faktanya, pemotongan monster oleh prajurit Dragon Blood bukanlah sebuah pamer yang disengaja, melainkan kebiasaan bertarung unik dari prajurit Dragon Blood. Saat menghadapi lawan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, pertama-tama mereka akan mengamati lawan, menilai kelemahan lawan, mencari celah untuk menyerang, memotong-motong lawan, memverifikasi apakah penilaiannya benar, dan mencari tahu lebih banyak kelemahan lawan. Hanya dengan mengendalikan kelemahan lawan secara akurat Anda akan dapat membunuh lawan tersebut dengan satu serangan di masa depan, dan kekuatan fisik Anda yang berharga tidak akan terbuang sia-sia. Ratusan monster Saint King dibunuh oleh prajurit Dragon Blood dalam sekejap, dan mayat mereka dipotong-potong oleh pedang tajam. Long Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan pecahan-pecahan ini ke dalam ruang kekacauan utama. Ketika daging cincang jatuh ke tanah hitam, seluruh ruang kacau bergetar, dan energi kehidupan yang sangat besar menyembur keluar. Energi kehidupan ini mengandung energi kekacauan yang kuat. Tumbuh-tumbuhan di seluruh ruang kacau menjadi energik dalam sekejap. Seolah-olah telah diberi kekuatan magis dan telah mengalami semacam transformasi. Bas! Saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi di depannya, dan bidang penglihatannya menjadi lebih luas dalam sekejap. Kemudian Long Chen melihat medan perang tanpa batas, dan 8 lorong besar muncul di kehampaan. Sebelum Long Chen sempat mengamati, sebuah panggilan penuh kejutan tiba-tiba terdengar di telinganya. Long Chen. Long Chen mencari suara itu dan segera melihat sosok yang dikenalnya.